Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nayara Rahman dari kelas RA dengan NIM 123430099 dari kelompok 2C Praktikum Teknik Biomedis angkatan 2023. Oke, sini kita lanjut ke modul 6 ya, modul MOSFET. Nah, ini untuk rangkaian percobaan pertama, kita di sini menggunakan AC ammeter. Kemudiannya ada transistor MOSFET-nya, kita menggunakan IRF 130, dan ini untuk V-source-nya. Nah, ini V-source-nya kita menggunakan 7 volt. Untuk mencari datanya sebenarnya kita ubah-ubah sih. Nah, kita cari datanya itu dari V-source-nya ini, voltasenya ini dari 0 sampai 7. 0 1 2 3 4 3 0 1 2 3 4 5 6 7. Nanti kita ubah-ubah gitu untuk memenuhi data pada tabel. Nah, habis nanti kita lihat hasilnya di ammeter ini. Coba kita play. Nah, untuk VGS 7 volt kita mendapatkan 6,25 ampere di sini. Nah, kita ubah lagi, kita stop. Kita ubah untuk 0 misalnya. Run. Nah, ini kalau untuk 0 volt hasilnya 0 volt, 0 ampere. Nah, lanjut lagi. Coba kita untuk 5. Pokoknya pencari datanya gitu, kita ubah-ubah aja VGS-nya ini dari 0 sampai 7. Nah, hasilnya ini dimasukin ke data pada tabel. Nah, untuk 5 volt 2,25 ampere dapatkan. Pokoknya seperti itu. Nah, lanjut ini untuk untuk ini juga kita buat kurva ya. Untuk kurvanya kita bisa coba buat di Excel. Sebentar, kita Google spreadsheet. Nah, ini dia, kita menggunakan ini data-data yang sudah terkumpul. Nah, besok kita buat kurvanya. Caranya tuh kita semuanya kita bold, habis itu insert, sisipkan, habis itu kita ke chart. Oh, ini udah ada. Oh, ini ada 2 tuh, jadinya ada 2. Kita tinggal gitu aja sih. Bisa diubah-ubah. Tapi kita gunakannya line chart ya biar kelihatan. Nah, ini udah untuk kurva percobaan pertama modul 6. Nah, selanjutnya kita lanjut ke rangkaian kedua. Nah, untuk rangkaian kedua ini kita ubahnya ganti-gantian ya. VGS-nya diubah dari 1 sampai 8. Tapi ada 4 enggak kita hitung ya, enggak kita ambil datanya. Jadi kita ambil tuh VGS 1, 2, 2,5, 3, 5, 6, 7 sampai 8. Untuk VGS-nya. Untuk VDS-nya kita ambil datanya untuk VDS 0, 0,25, 0,5, 0,75, 12, 35, 78. Nah, jadi kita tuh fokusnya ke sini, kita ganti-ganti besaran dari VGS dan juga VDS-nya. Misal ini untuk VGS 1 volt, VDS-nya kita pakai 8 volt, kita play, didapatkan 3,09 mikroampere. Nah, coba kita ubah VGS-nya deh.
VGS kita ubah jadi 5. Kita play. Nah, kalau tulisannya ada max seperti ini, kita ganti satuan dari si ammeternya. Edit properties. Nah, ini microampere. Kalau itunya udah max, kita naikin ke miliampere. Kita play. Nah, dapatkan 79,3. Ya, habis itu jangan lupa untuk nuker ininya ya, bagian plus minusnya beda. Nah gitu, kita ubah-ubah lagi. Misal tujuh volt. Ini kita nyari juga untuk 7, malah kehapus. Nyari untuk 7 juga. Enter. Play. Dapatnya 69,6 miliampere. Pokoknya gitu terus sampai datanya penuh. Oke. Habis itu udah datanya penuh, kita juga bisa ngambil kurva ini dari pakai Google Spreadsheet juga, sama kayak ini. Bentar. Nah, di sini. Nah, ini kurva yang dihasilkan. Jadi itu pertama tuh karena ini banyak banget ya. Kita bold dulu ini. Itu insert kayak tadi juga chart. Nah, jadilah kayak gini kan chartnya. Tapi ini belum ada axis X-nya, bagian X-nya. Nah, kita add axis. Habis itu ini select data range. Nah, kita masukin deh ini. Oke. Muncul seperti itu. Untuk mencari kurva menggunakan spreadsheet dari percobaan kedua. Nah, ini kalau menggunakan DC transfer. Seperti ini kita menggunakan DC, bis itu prop, current prop, resistansinya 100, sama transistornya juga tentunya. Bis itu untuk ketentuan dari DC transfernya Q3 ini source 1, source 2 nya R1 yang ini. Bis itu step value nya 0, step value 8, number step 100, ini juga 0, 8, 100, 10 ya nih. Oke. Habis itu udah jadinya seperti ini deh. Ini lebih mudah kelihatan ya untuk kita nentuin key point-nya gitu. Karena ini bisa di zoom in, zoom out, dan juga lebih berjarak gitu dibandingkan dengan menggunakan spreadsheet tadi. Nah, kalau untuk key point VDD nya kan 8, ada 8. Nah, ID-nya tuh 8 per 100. 100 itu kita ambil dari resistansinya. Salah. Resistansi ini 100. Nah, VDD-nya 8 karena datanya ada 8. Jadi 8 per 100 untuk mencari ID-nya berarti 0,08 ampere atau 80 mikroampere, miliampere. Nah, udah. Jadi kalau menurut saya untuk key point-nya tuh mungkin bisa ditarik garis dari sini sampai ujung sini. Mungkin ada di sekitar sini ya mungkin.
sekitar di sini untuk key point-nya. Itu untuk percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, untuk percobaan ini percobaan berapa? Ini percobaan 1, ini percobaan 2, dan juga tadi menentukan key point itu percobaan 3. Nah, selanjutnya untuk percobaan 4, 5, 6. 4, 5, 6. Nah, ini untuk percobaan keempat kita di sini menentukan penguat untuk jenis konfigurasinya yang common source. Untuk percobaan keempat ini rangkaiannya kita resintasi menggunakan 50 ohm, V-sine nya amplitude 5M, frekuensinya 10.000. Ini potensiometer yang bisa ini kita menggunakan 1M. Ini transistornya masih sama, resistansi sini 1000, 10.000. Di sini untuk kapolnya, di sini kapasitornya di sini pakai 100 mikrofarad. Ini untuk inputnya, ini untuk outputnya. Kita menggunakan probe voltage. Sini untuk VDD-nya, untuk V source-nya 15 volt. Sini juga sama kapol, dan ya ditutup dengan ground. Coba kita run. Oke, ini udah coba di run. Kita dapatkan untuk V inputnya kita sekitar 7,45 atau 7,5 lah ya, dan untuk V outnya dapatkan 6,5 sekian. Ini dikali 10⁻⁶ untuk ini, dan ya habis itu data selanjutnya tuh untuk penguatnya ya. Penguatnya itu V in dibagi V out. Tapi sebenarnya seharusnya karena judulnya penguat, seharusnya di outputnya ini lebih besar dibandingkan dengan inputnya, seperti itu. Nah, ini untuk percobaan common source. Kita lanjut ke percobaan common gate. Percobaan common gate. Nah, ini untuk percobaan common gate beda rangkaiannya ya, tapi komponennya sama sih, mirip ya, sama lah, cuma beda posisinya doang gitu. Nah, ini bisa kita play untuk kita tahu input outputnya, V in V outnya. Nah, untuk V in nya kita dapat sekitar 1, bisa kita pause ya, 1,35, dan untuk V outnya 0,009. Seperti itu. Ini masukin ke data dan abis itu dihitung untuk AV nya, untuk penguatannya gitu, berapa V in dibagi V out. Nah, ini untuk mode ini untuk common gate, rangkaian common gate. Nah, untuk rangkaian common source, common gate, sama terakhir common drain. Nah, ini untuk rangkaian yang common drain, input di sini, output di sini. Untuk ininya sama-sama aja ya dari awal, cuman berbedanya tuh bentuk rangkaiannya gitu. Nah, bisa kita play. Nah, untuk inputnya 7,5, untuk outputnya 5,3 sekian kali 10⁻⁶. Ya gitulah. Kita masukin ke tabel datanya, habis itu kita hitung untuk penguatnya, V in dibagi V out.
Nah, itu untuk percobaan 456. Jadi 456 tuh cuman beda di bentuk rangkaiannya gitu. Kalau komponen-komponennya kurang lebih sama aja. Nah, lanjut ke 56, ke percobaan ke-7. Oke, lanjut untuk tes. Bisa. Lanjut untuk percobaan ke-7. Ini rangkaian percobaan. Sebenarnya 7 sama 8 sih. Karena untuk rangkaian 7 itu kita mencari inputnya. Yang percobaan 8 tuh kita nyari outputnya. Nah, ini karena propnya udah di 8, kita coba dulu di percobaan 8 ya. Ini rangkaian untuk common source. Oke, bedanya tuh sebenarnya sama kayak rangkaian 456. Bedanya ini ditambah resistor sama kapasitor. Ininya, couple. Nah, habis itu untuk ini kan rangkaian yang outputnya ya. Nah, maka airvaray taruh di sini. Kita menggunakan airvaray 10K semua ya, 10.000 semua. Nah, kayak ini out, ini taruh di sini. Ini itu prop current, prop voltage ya. Nah, di sini taruh di sini, airvaray juga di sini, turun ke ground. Nah, untuk inputnya taruh di sini setelah kapasitor. Habis itu ini ada current drain, current generator, prop current inilah untuk mengukur ID-nya, untuk mengukur arus drainnya gitu. Ini udah ada ya, udah muncul ya nilainya ya. Tuh udah. Jadi ini untuk inputnya, ini untuk outputnya. Nanti input outputnya ini untuk ngitung tegangan penguatnya gitu. ID-nya juga nanti dipakai untuk perhitungan. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke percobaan yang 7. Yang bagian input. Ini kita pindahin ke sini. Ini juga kita pindahin ke sini. Nggak tahu kenapa wire-nya ikutan. Dah. Ini juga sama, kalau pengen ngukur ID-nya, kita pindahin juga ke sini. Nah, bisa di play lagi, di running lagi. Nah, keluar lah besarannya. Tapi ini kenapa nggak keluar? Nah, tadi ngebug kali. Nah, ini udah juga keluar. Diambillah input sama outputnya untuk common source percobaan 7. Ini common source percobaan 8. Ini input, ini output. Begitu juga dengan dua data lainnya, itu untuk common gate sama common drain. Ini untuk rangkaian common gate. Common gate atau common drain? Common gate. Yang kedua. Sama juga caranya kayak tadi. Ini kalau outputnya ini pindahin. Udah keluar, gantian. Habis itu untuk inputnya ini proper pindahin sini satu, dan inputnya pindahin ke sini. Kita pindahin.
sini kan ya, seharusnya situ sih, agak lupa. Ya bener, keluar hasilnya, diambil lagi datanya buat perhitungan. Terus lanjut ke yang terakhir, itu ada rangkaian common drain. Ya ini rangkaian untuk common drainnya. Ini pindahin lagi ke sini, pindahin lagi ke sini untuk mengetahui datanya. Aduh. Coba kita play, kita run dulu. Keluar datanya. Ini untuk yang output, untuk yang percobaan 8. Ini untuk yang input percobaan 7. Kita coba lagi, pindahin. Run. Keluar lagi nilainya. Nah, data-data tersebutlah yang diambil dan dimasukin ke tabel, juga di perhitungan gitu. Ya, mungkin itu sekian dari saya untuk penjelasan modul ke-6 MOSFET ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.